Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke dalam pembelajaran seni budaya dengan Miss Elia. Nah, kali ini dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keragaman seni teater di Indonesia. Oke. Indonesia itu memiliki keragaman seni teater. Keragaman seni teater ini merupakan kekayaan seni budaya yang menjadi aset pariwisata Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki pertunjukan seni teater dengan berbagai keunikan dan ciri khas tersendiri. Berikut ini beberapa contoh seni teater yang terdapat di Indonesia ya. Yang pertama yaitu ketoprak, ada wayang orang, wayang kulit, wayang golek, ludruk, ada lenong, topeng Betawi, sudati, didong, lompat batu, sintren, randai, dan kandatun julut, tek-tek, dan kentrung ya. Jadi inilah keberagaman seni teater di Indonesia yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Keberagaman seni teater di Indonesia yang pertama yang akan kita bahas adalah ketoprak. Oke, ketoprak adalah bentuk teater tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Lakon yang dimainkan sebagian besar dari babat tanah Jawi yang berhubungan dengan cerita raja-raja Jawa dari zaman Hindu-Buddha hingga zaman raja-raja Islam. Kesenian ketoprak sangat populer di Jawa ya, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketoprak biasanya dipentaskan oleh suatu kelompok dengan cara berkeliling dari suatu daerah ke daerah lain. Seperti mengamen, para pemainnya tinggal bersama dalam sebuah bangunan yang dapat juga dipakai sebagai gedung pertunjukan. Bangunan yang ikut berpindah-pindah tersebut dinamakan tobong ya. Jadi ini ya, jadi ketoprak itu adalah lakon yang dimainkan sebagian besar dari babat tanah Jawi ya. Yang kedua yaitu tentang wayang orang. Wayang orang adalah teater tradisional sejenis ketoprak yang berasal dari Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, wayang orang diperankan oleh manusia. Wayang orang merupakan personifikasi dari wayang kulit. Cerita-cerita yang dimainkan pun seperti wayang kulit, yaitu mengambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Oke, next. Yang tadi kita bahas tentang wayang orang dan sekarang ke wayang kulit. Nomor 3 wayang kulit. Wayang kulit atau wayang purwa ya. Jadi wayang kulit itu disebut dengan wayang purwa adalah salah satu bentuk teater boneka, tetapi bonekanya berbentuk wayang. Wayang kulit terbuat dari bahan kulit lembu yang disamak atau dikeringkan. Cerita-cerita yang dimainkan diambil dari kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata yang disadur dalam bahasa Jawa kuno oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Pada masa penyebaran Islam oleh para wali di tanah Jawa, wayang digunakan sebagai alat penyebaran agama Islam. Jadi wayang kulit ini tadi sama seperti wayang orang ya, seperti penjelasan pada nomor 2 tadi. Oke. Keberagaman seni teater yang keempat yaitu wayang golek. Wayang golek juga termasuk teater boneka tradisional. Wayang golek disebut juga dengan nama wayang tengul. Sumber cerita diambil dari cerita sejarah seperti Untung Surapati, Sultan Agung, Trunajaya, cerita Panji, dan kadang-kadang mengambil cerita dari negeri Arab seperti Abu Nawas. Selain itu, wayang-wayang yang terkenal di Pulau Jawa antara lain wayang Krucil, wayang Beber Wayang Suluh, wayang Madya, wayang Wahyu, dan wayang Topeng Malang ya. Jadi wayang golek itu merupakan teater boneka tradisional yang sumber ceritanya diambil dari cerita sejarah. Oke, yang kelima adalah ludruk ya. Ludruk ini merupakan salah satu jenis teater tradisional dari Jawa Timur ya. Dan ludruk ini sangat populer ya. Dahulu ada kelompok ludruk Cak Durasim yang didirikan oleh seniman Cak Durasim pada zaman penjajahan Jepang, yang sangat berani mengkritik penjajah Jepang sampai beliau ditahan pada tahun 1933. Pada awalnya ludruk hanya dimainkan oleh para waria ya. Terus cerita-cerita yang dimainkan mengambil cerita zaman perjuangan dan cerita rakyat sehari-hari. Pementasan ludruk selalu diselingi dengan lawakan dan diiringi gamelan sebagai musik.
Seperti ketoprak dan wayang orang, sebuah kelompok ludruk biasanya tinggal di sebuah tobong ya. Jadi tempat tinggal mereka sama seperti dijelaskan pada penjelasan ketoprak dan wayang orang ya. Dan terus mereka ini mengadakan pertunjukan keliling dari suatu daerah ke daerah lainnya, sama seperti ketoprak ya. Tapi ini berasal dari Jawa Timur. Ya, keberagaman seni teater di Indonesia yang keenam yaitu lenong. Lenong merupakan seni teater tradisional Betawi yang sampai kini masih ada. Lenong adalah ludruknya Betawi yang mengambil cerita kisah 1001 malam, kepahlawanan jagoan-jagoan Betawi seperti Si Pitung, legenda-legenda dan dongeng rakyat. Musik pengiringnya menggunakan gambang kromong yaitu alat musik khas Betawi. Lenong dimainkan di atas panggung dengan sistem dekor memakai peralatan sebuah meja dan 2 buah kursi yang diletakkan menempel pada dekor. Menurut lakon dan bahasanya ada 2 macam lenong. Yang pertama adalah lenong dinas, yaitu lenong yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dengan cerita kerajaan-kerajaan. Yang kedua adalah lenong preman yang menggunakan bahasa Betawi sehari-hari dengan cerita rakyat sehari-hari atau tentang jagoan-jagoan Betawi. Jadi ada 2 ya jenis lenong tadi. Oke. Yang pertama tadi ada lenong dinas dan yang kedua adalah lenong preman. Keberagaman seni teater yang ketujuh yaitu topeng Betawi. Kalau tadi yang dibahas adalah lenong Betawinya, kalau yang sekarang adalah topeng Betawi. Dan istilah topeng dalam kesenian topeng Betawi ini bukan berarti kedok seperti dalam bahasa Indonesia. Topeng dalam bahasa Betawi berarti pertunjukan. Teater rakyat ini tidak dimainkan di atas panggung tetapi di tengah-tengah penonton. Pertunjukan diawali dengan bunyian-bunyian orkes untuk menarik penonton, lalu dibuka dengan tari topeng kedok yang dimainkan oleh 1 atau 2 orang wanita. Pertunjukan dilanjutkan dengan kembang topeng Betawi dan bodor atau lawak yang dimainkan oleh primadona lawak. Inti pertunjukan baru dimainkan pada tengah malam berupa cerita kepahlawanan tokoh Betawi atau cerita 1001 malam. Unsur bunyi-bunyian dilakukan dengan alat musik gamelan. Pertunjukan selesai pada dini hari dan ditutup dengan cerita Bapak Jantuk yang memakai kedok hitam bertengkar dengan istrinya karena hal-hal sepele. Gara-gara ikan asin yang dimakan kucing membuat Bapak Jantuk menceraikan istrinya, akan tetapi pada akhirnya mereka rukun kembali. Jadi inilah ya yang disebut atau dinamakan dengan topeng Betawi ya. Seni teater salah satu dari Betawi. Yap, selanjutnya keberagaman seni teater yang berasal dari daerah Aceh yang disebut dengan Sudati. Oke, Sudati merupakan seni teater tradisional yang berasal dari Aceh yaitu berupa tarian-tarian 8 orang. Sudati sendiri menurut Jafar Ismail berarti 8 menunjuk jumlah penarinya. Snoks Horgronje, ahli Aceh berkebangsaan Belanda berpendapat Sudati berasal dari kata bahasa Arab ya sadati yang berarti Tuan hamba. Kalimat tersebut merupakan keluhan kasih sayang yang ditemukan dalam syair-syair percintaan Arab. Pada awal kemunculannya, kostum penari berwarna hitam, namun saat itu tari Sudati diperagakan dalam kostum putih-putih. Sudati merupakan tarian-tarian konspirasi seni bercerita, penyampaian sajak-sajak percintaan dan cuplikan pendidikan agama. Oke, jadi ini adalah seni teater yang berasal dari daerah Aceh ya. Keberagaman seni teater selanjutnya yang nomor 9 yaitu didong. Didong merupakan kesenian rakyat yang sangat digemari masyarakat Gayo. Nah, berarti didong ini berasal dari Gayo ya. Kesenian ini dimainkan oleh satu kelompok pemuda yang terdiri dari 25 hingga 30 orang. Mereka duduk dalam satu lingkaran dan menyanyi bersama tentang berbagai persoalan.
seperti sejarah lokal, legenda, kejadian sekarang, penyuluhan, nasihat untuk anak muda, sampai sindiran-sindiran sosial. Permainan didong biasanya dilakukan sebagai persaingan dua kelompok pemuda dalam adu keahlian bersajak, bercerita, melucu, dan menyindir. Keberagaman seni teater di Indonesia yang ke-10 adalah lompat batu. Lompat batu ini merupakan kesenian pertunjukan rakyat masyarakat Nias. Lompat batu termasuk serangkaian tarian-tarian perang seperti Paulo atau persiapan perang, Vatele atau peperangan, dan Pamanu atau puncak peperangan. Selain itu, masyarakat Nias memiliki tarian penyambutan terhadap para tamu sebagai simbol keramahan yang disebut Paguele. Tarian pertunjukan ini dilakukan oleh kaum wanita Nias. Jadi dari namanya seni teater ini adalah lompat batu, berarti kegiatannya yaitu melompati sebuah batu yang beberapa batu yang disusun ya, seperti pada gambar di video ini ya. Oke, selanjutnya nomor 11 yaitu sintren. Sintren merupakan sebuah pertunjukan rakyat yang berasal dari pesisir utara Jawa Barat, terutama daerah Indramayu dan Cirebon. Sintren kemudian dikenal menjadi kesenian pesisir utara Jawa. Pertunjukan ini menggambarkan seorang wanita yang sedang tidak sadar atau in trance. Dalam adegannya, seorang gadis menari hingga kesurupan, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kurungan ayam yang tertutup dalam keadaan terikat. Kemudian kurungan dibuka kembali dan sang gadis telah melepaskan diri dari ikatan. Selain itu, pemain wanita tersebut telah berganti kostum. Adegan ini mengandung akrobatik dan magis. Seni pertunjukan ini juga diiringi unsur suara dengan nyanyian berbahasa Sunda Cirebonan dan bunyi dari gamelan. Agar lebih menarik, biasanya pertunjukan sintren dilengkapi dengan bang barongan dan ujungan. Bang barongan adalah pertunjukan sejenis barong yang diusung, sementara ujungan ialah permainan laki-laki yang saling memukul dengan rotan. Keberagaman seni teater yang ke-12 yaitu randai. Banyak pendapat mengenai asal kata randai. Sebagian mengatakan randai berasal dari kata handai yang berarti keakraban dan keramahan, seperti kata handai tolan. Sebagian lain mengatakan randai berasal dari bahasa Arab, yaitu rayan lidainya atau dai. Unsur-unsur gerak yang terdapat dalam randai diambil dari kata kaba atau kabar dan sile atau silat ya. Nah, jadi untuk randai ini merupakan kesenian tradisional Minangkabau yang diwujudkan dalam gerak ritmis ya. Ketika kemahiran kaba dan sile telah menyatu, terciptalah randai. Jadi randai merupakan perpaduan kemahiran berbahasa, bersyair, dan keahlian bersilat yang diwujudkan dalam gerak ritmis. Keberagaman seni teater selanjutnya yaitu Kancet Datun Julut merupakan pertunjukan yang berasal dari Dayak Bakung, yaitu berupa gerakan-gerakan ritmis oleh 30 gadis Dayak dengan diiringi bunyi sampe. Sampe adalah alat musik sejenis gitar yang memiliki 3 dawai dan gong. Tarian ini merupakan puncak dari rangkaian tarian menyambut panen pada padi ya. Oke, selanjutnya yang nomor 14 adalah tek-tek. Tek-tek merupakan seni pertunjukan rakyat yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Tek-tek dimainkan setelah musim panen padi usai. Cerita yang ditampilkan dalam tek-tek adalah kisah sehari-hari. Teater rakyat ini unik karena menggunakan musik pengiring yang semuanya terbuat dari bambu. Kesenian ini juga menggunakan lagu-lagu bahasa daerah yang sangat khas. Pertunjukan tek-tek biasanya dilakukan di lapangan dan tidak menggunakan panggung atau pentas. Keberagaman seni teater yang nomor 15 adalah kentrung. Kentrung merupakan pertunjukan rakyat yang berasal dari daerah Jawa Timur bagian selatan. Kentrung biasanya dimainkan sehabis panen. Cerita yang dimainkan dalam kentrung adalah cerita rakyat kebanyakan dan cerita para wali.
Kentrung menggunakan iringan alat musik kendang, gong, dan rebana. Pertunjukan kentrung biasanya tidak menggunakan panggung tetapi dilakukan di halaman rumah atau tanah datar biasa. Oke, jadi materi pembelajaran kita selanjutnya adalah teknik dasar acting teater untuk pementasan fragmen. Seni teater merupakan seni pertunjukan yang memadukan berbagai unsur kesenian lainnya seperti seni sastra, seni musik, dan seni tari. Oleh sebab itu, untuk menguasai seni teater, seorang pemain harus mengadakan latihan secara terus-menerus atau secara intens. Ini bertujuan agar seorang pemain dapat mencapai kepekaan perasaan dan kepekaan gerak, sehingga terjalin komunikasi dengan para penonton. Untuk menjadi seorang aktor yang baik, maka dibutuhkan penguasaan terhadap teknik-teknik bermain peran. Teknik-teknik bermain peran diantaranya ialah teknik olah pikir atau olah rasa, olah tubuh, dan olah suara. Teknik olah pikir atau di sini pemain itu harus menguasai teknik ini ya, yaitu harus berkonsentrasi. Artinya seorang pemain harus masuk ke dalam karakter tokoh yang dimainkannya dengan cara konsentrasi menjiwai karakter tokoh tersebut ya. Dan untuk memperdalam karakter perlu juga kita mempelajari observasi, ilusi, imajinasi, emosi, dan penghayatan. Nah, untuk ini apa sih itu observasi? Observasi itu adalah metode untuk mempelajari atau mengamati seorang tokoh ya. Bagaimana tingkah lakunya, cara hidupnya, kebiasaannya, pergaulannya, dan cara bicaranya. Sedangkan ilusi adalah bayangan atas suatu peristiwa yang akan terjadi maupun yang telah terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang dialami orang lain. Sedangkan imajinasi ini adalah suatu cara untuk menganggap sesuatu yang tidak ada menjadi seolah-olah ada ya. Emosi itu dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan. Emosi dapat berupa perasaan sedih, marah, benci, bingung maupun gugup ya. Sedangkan penghayatan adalah mengamati serta mempelajari isi dari naskah untuk diterapkan tubuh kita. Cara-cara yang dipergunakan dalam penghayatan itu adalah mempelajari naskah, melakukan gerakan ya. Itu adalah cara penghayatan. Selanjutnya adalah teknik olah tubuh. Teknik olah tubuh merupakan gerakan-gerakan sebagian ataupun keseluruhan tubuh manusia yang harus dikuasai oleh seorang pemain teater. Teknik olah tubuh akan melatih kelenturan otot tubuh dan juga menambah kesiapan mental seorang pemain teater. Latihan teknik olah tubuh dapat dilakukan dengan cara 1. Gerakan dasar bertujuan, 2. Gerakan dasar menirukan alam, ketiga gerakan berpindah tempat, keempat gerakan berpaling, dan kelima adalah gerakan meningkatkan posisi tubuh. Jadi itu adalah teknik olah tubuh yang dapat dilakukan dari kelima cara tersebut. Dan selanjutnya teknik olah suara. Pengucapan dialog di dalam seni teater sangat penting. Oleh karena itu, seorang pemain perlu melakukan latihan olah vokal dan artikulasi atau pengucapan kata-kata. Artikulasi yang tidak jelas biasanya saat mengucapkan sebuah kata, posisi lidah dan bibir tidak sempurna digerakkan ya. Seorang pemain perlu melakukan latihan pengucapan artikulasi dengan cara membaca naskah secara berbisik sehingga memaksa bibir dan lidah bergerak aktif. Selain artikulasi, pengucapan sebuah kata ataupun kalimat sangat dipengaruhi oleh tekanan dinamik ya. Nah, dengan memadukan jenis teknik pengucapan atau artikulasi yang jelas dan pengembang dalam teknik olah suara ada khusus latihan, yaitu latihan pernapasan. Ada 4 macam pernapasan yang biasa digunakan, yaitu 1. Pernapasan dada, 2. Pernapasan perut, 3. Pernapasan lengkap, 4. Pernapasan diafragma, dan latihan pengucapan, tekanan dinamis atau volume, tekanan nada,
serta tekanan tempo. Jadi dalam pengolahan suara itulah latihan-latihan yang harus dilakukan. Oke, semuanya. Sampai di sini materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di materi-materi baru ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya video pembelajarannya ya. See you.